Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Hidayatunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume buku saya yang berjudul Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Rizan Rusli, MA. Buku ini terdiri dari 230 halaman dan 12 bab. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya memfokuskan analisis pada bab 1 sampai bab 6 sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Adapun ketiga bab tersebut mencakup pembahasan tentang tasawuf, yang subjudulnya itu pengertian, sejarah, dan perkembangannya. Selanjutnya kedudukan tasawuf dalam Islam. Lalu pandangan Zu al-Nun al-Misri tentang makot, ahwal, dan ma'rifat. Selanjutnya pandangan Al-Ghazali tentang ma'rifah. Lalu Abu Yazid al-Bustami pandangannya tentang fana, baqo, dan ittihad. Selanjutnya yang terakhir yaitu Rabi'ah al-Adawiyah mengenai al-hub al-ilahi. Baik, ya, bab pertama buku ini membahas tentang tasawuf yang meliputi poin-poin berikut. Yang pertama yaitu pengertian. Terdapat berbagai teori tentang asal-usul kata tasawuf. Di antaranya adalah yaitu tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wul, kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Selanjutnya tasawuf itu berasal dari kata sofa yang berarti bersih. Disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih ketika berhadapan dengan Tuhannya. Selanjutnya berasal dari ahlu as-suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di suatu kamar di samping masjid Nabi di Madinah. Lalu berasal dari kata sophos. Kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti hikmah. Yang terakhir ada pula yang mengaitkan dengan sof. Pertama, sholat berjamaah. Alasannya karena orang yang sholat di saf pertama mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa teori yang telah dikemukakan pada teori yang pertama, yang paling tepat menurut teori kebahasaan, dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat ditarik bahwa kesimpulan dari arti tasawuf ini adalah ilmu yang memuat tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berhubungan dengannya. Selanjutnya, sejarah timbulnya tasawuf. Timbulnya tasawuf ini bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk umat manusia dan seluruh alam semesta. Pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kehidupan yang rohani yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi sekarang ini. Selanjutnya perkembangan tasawuf. Tasawuf diakui lahir pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga. Pada masa ini, tasawuf telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, mempunyai tokoh, metode, dan tujuan serta sistem sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf tersebut mulai dibukukan dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya bab kedua membahas tentang kedudukan tasawuf dalam Islam. Tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari zuhudnya Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, tepatnya dalam kata-kata Al-Ghazali, dan menyendiri dengan Tuhannya dan beribadah sehingga ia menurut orang-orang Arab asik kepada Tuhannya. Sunnah Nabi ini kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, kemudian oleh tabi'in, lalu oleh para zahid. Timbullah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan
Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dengan demikian muncul kaum sufi dalam sejarah Islam. Proses jalan sufi menuju Tuhan dengan mensucikan roh manusia terlebih dahulu. Sufi-sufi besar telah merintis jalan untuk penyucian jiwa yang dikenal dengan nama thariqah. Jalan yang memiliki maqamat. Orang-orang yang ingin menjadi sufi membersihkan diri dimulai dengan al-taubah, menjadi langkah pertama untuk memantapkan taubatnya. Calon sufi meningkatkan ke makam al-zuhud, yaitu mengasingkan diri dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ia memasuki maqam al-faqr dengan hidup sederhana dan merasa cukup atas apa yang telah diberikan. Kemudian ia meningkat ke maqam al-sabar dengan sabar menjalankan perintah Allah serta cobaan yang dialaminya. Seterusnya meningkat ke maqam al-tawakkal dengan menyerahkan segala kehendak dari Allah. Kemudian sampai ke maqam al-ridho dengan menerima dengan senang hati segala yang datang dari Allah. Kemudian sampai pada maqam al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ketiga, Al-Misri dengan pandangannya mengenai maqamat, ahwal dan ma'rifah. Dalam bahasa Al-Tusi, pendapat Al-Misri tentang maqamat dikemukakan pada beberapa hal saja, yaitu al-taubah, al-sabar, al-tawakkal dan al-ridho. Taubah dikatakan Allah tidak dapat didekati sebelum bertaubat, karena dengan taubat jiwa bersih dari dosa. Tuhan dapat didekati dengan jiwa yang suci. Kemudian keterangan Al-Misri mengenai maqam al-sabar dikemukakan dalam kepingan dialog dari sebuah riwayat ketika menjenguk orang sakit. Ia berkata, tidak termasuk cinta yang benar orang yang tidak sabar dalam menghadapi cobaan Tuhan. Orang itu pun mengatakan bahwa tidak benar pula cintanya orang yang tidak merasakan kenikmatan dari suatu cobaan. Pengertian al-tawakkal menurut Al-Misri adalah berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa tidak memiliki daya dan kekuatan. Kemudian ketika ia ditanya tentang al-ridho, ia menjawab, ridho ialah kegembiraan hati atas ketentuan Tuhan. Kemudian ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang dari segi bahasa berarti sifat dan keadaan sesuatu. Lalu secara sederhana, Al-Tusi memberi pengertian tentang hal sebagai suatu yang mengambil tempat di hati atau apa yang dialami oleh hati, berupa kesucian zikir. Di antara 10 macam hal yang dibahas oleh Al-Tusi dalam kitab Al-Luma, 3 di antaranya memuat pendapat Al-Misri, yaitu al-mahabbah, al-raja, dan al-uns. Al-mahabbah menurut Al-Tusi dibedakan atas 3 tingkat, yaitu mahabbah orang awam, lahir dari perbuatan baik Tuhan dan rasa kasih sayang kepada mereka. Mahabbah kedua, lahir dari penglihatan hati terhadap kekuasaan Allah. Selanjutnya, mahabbah al-siddiqin timbul dari pandangan-pandangan mereka tentang cinta Allah tanpa sebab. Dalam salah satu doanya, Al-Misri berkata, ya Allah, sungguhnya rahmat-Mu yang luas lebih kami dambakan dari amal yang kami lakukan, dan kami lebih mengharapkan ampunan-Mu daripada siksa-Mu. Kandungan doa tersebut ialah sudut tingkat al-raja. Ketika ia ditanya tentang al-uns, ia berkata, apabila engkau merasa Allah membuatmu merasa bersahabat dengan makhluknya, maka sesungguhnya Dia ketika itu membuatmu merasa sunyi dari makhluknya. Maka Dia ketika itu membuatmu bersahabat dengan dirinya. Kemudian ma'rifah semata-mata merupakan anugerah Tuhan. Artinya bukan hasil olah pikir kreatif manusia dan ketajaman logika, akal, tetapi ketajaman mata hati sebagai perantara untuk meraihnya. Selanjutnya, bab keempat membahas tentang Al-Ghazali dengan pandangannya mengenai
ma'rifah. Sebagaimana ditulis oleh Al-Taftazani, ma'rifah adalah mengenal Allah, tidak ada yang wujud selain Allah dan perbuatannya. Menurut Al-Ghazali, Allah dan perbuatannya adalah dua, bukan satu. Alam semesta adalah ayat bukti kekuasaan dan kebesarannya. Ma'rifah adalah ilmu yang tanpa keraguan ketika objek ilmu itu adalah Allah dan sifatnya. Dalam ungkapan lain, Al-Ghazali menyampaikan ma'rifah adalah tauhidnya para siddiqin yang tidak melihat selain Allah. Sumber ma'rifah menurut Al-Ghazali ada 4, yaitu yang pertama panca indera. Ialah termasuk juga sumber ma'rifah, tetapi bekerjanya hanya dalam beberapa sumber dan tidak dalam yang lain. Yang kedua, akal. Namun menganggap dan memberikan cakupan yang luas terhadap akal sebagai sumber ma'rifah dapat menyebabkan penyepelean terhadap Al-Quran sebagai yang utama. Yang selanjutnya yaitu wahyu. Ialah sumber terbesar bagi ma'rifah. Wilayah cakupannya sangat luas sesuai dengan posisinya sebagai sumber pertama dan utama bagi ajaran Islam. Yang keempat yaitu kasyf. Ialah cahaya yang dihujamkan Tuhan ke dalam hati manusia sehingga hatinya dapat melihat dan merasakan sesuatu dengan ainul yakin. Selanjutnya tingkatan ma'rifah menurut Al-Ghazali dibagi sesuai tingkatan iman seseorang, yaitu yang pertama iman orang awam. Iman dalam tingkatan ini adalah iman taklid yang murni. Yang kedua iman mutakallimin, orang-orang yang mengaku ahli akal dan berpikir atau mengaku sebagai tokoh dengan penelitian dan istidlal. Yang terakhir iman arifin, yaitu iman orang yang menyaksikan dengan ainul yakin. Kemudian bab kelima membahas tentang Al-Bustami dengan pandangannya terhadap al-fana, baqo, dan al-ittihad. Fana dalam istilah tasawuf ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Hal ini semakin jelas dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Tusi. Fana adalah fananya sifat jiwa. Sementara itu, Al-Qushairi merumuskan dengan sirnanya sifat-sifat tercela. Lalu lebih lanjut, ia menambahkan dengan hilangnya sifat-sifat tercela tersebut, maka diisi dengan sifat-sifat terpuji. Abu Bakar Al-Kalabazi menjelaskan pengertian al-fana, yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan dalam ia berbuat sesuatu. Jalan menuju al-fana menurut Al-Bustami sebagaimana dikisahkan dalam mimpinya, ia menatap Tuhan dan bertanya, "Bagaimana caranya agar aku sampai padamu?" Kata Tuhan, "Tinggalkan diri atau hawa nafsumu dan kemarilah." Pada kesempatan lain, ia mengatakan, "Dengan cara perut lapar dan tidak berpakaian." Kemudian baqo dari segi istilah sufi. Baqo berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Konsep al-fana tidak dapat dipisahkan dengan al-baqo. Keduanya merupakan konsep yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqo. Kedua makom tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Jika tahap baqo telah tercapai, maka dengan sendirinya tercapai pula tahap ittihad. Dalam tingkatan ini, seorang sufi telah merasa bahwa dirinya bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dengan dan yang dicintai, baik jauhar atau substansi maupun perbuatannya. Dalam syatahatnya, Al-Bustami berdialog dengan Tuhan. "Engkau adalah cermin bagiku, maka jadikan aku cermin bagimu." Menurut Al-Bustami, tingkatan ini diperoleh setelah melalui proses yang lama.
sekitar 30 tahun. Selama itu ia absen dari Allah, hanya berzikir kepadanya, namun setelah itu ia menemukannya dalam setiap keadaan, sehingga ia seolah-olah adalah diriku sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bab ke-6 membahas Rabi'ah al-Adawiyah dengan pandangannya mengenai al-hub al-ilahi. Menurut Al-Qushairi, ia meriwayatkan bahwa ketika Rabi'ah bermunajat, dia menyatakan doanya, Tuhanku, akankah kau bakar kalbu yang mencintaimu oleh api neraka? Tiba-tiba terdengar suara, kami tidak akan melakukan itu. Janganlah engkau berburuk sangka kepada kami. Untuk memperjelas pengertian al-hub yang diajukan Rabi'ah, yaitu hub al-hawa dan hub anta ahlulahu, berikut tafsiran beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Abu Talib al-Makki dalam Qut al-Qulub, sebagaimana dijelaskan, Badawi memberikan penafsiran bahwa hub al-hawa adalah rasa cinta yang timbul nikmat-nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sedangkan hub anta ahlu lahu yaitu cinta yang tidak didorong oleh kesenangan duniawi, akan tetapi didorong oleh zat yang dicintainya itu sendiri. Adapun Al-Ghazali memberikan ulasan tentang syair Rabi'ah sebagai berikut. Mungkin yang Rabi'ah maksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta kepada Allah karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini, sedangkan cintanya kepadanya karena dia layak dicintai, keindahan dan keagungannya yang tersingkap padanya. Cinta yang kedua merupakan cinta yang paling luhur dan mendalam, serta merupakan kelezatan melihat keindahan Tuhan. Baik, kesimpulan pada bab 1-6 buku ini membahas perjalanan tasawuf dari asal-usul, sejarah, dan kedudukannya dalam Islam, hingga pandangan tokoh-tokoh sufi. Tasawuf dipahami sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa dan tahapan maqamat. Al-Misri menekankan taubat, sabar, tawakal, dan ridho, serta makrifat sebagai anugerah Tuhan. Al-Ghazali melihat makrifat sebagai pengetahuan tentang Allah dengan sumber utama wahyu dan kasyfi. Al-Bustami mengajarkan fana, baqa, dan ittihad sebagai puncak kesatuan dengan Allah. Sementara Rabi'ah al-Adawiyah menekankan cinta ilahi yang murni, mencintai Allah bukan karena nikmat, tetapi karena dia layak dicintai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.